kita sudah mulai merasakan dampak dari kerusakan alam. Dan kita merasakan bagaimana cuaca yang tidak menentu, bagaimana air bersih sudah mulai sulit didapatkan, dan bagaimana tanah-tanah yang tadinya subur mulai tercemar dengan banyak sampah anorganik. Bagaimana nanti ke depannya? Apa yang perlu kita perbaiki? Bertemu dengan saya kembali, Ferry Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam program Suluk Kristen. Saudara kemenak semuanya, dalam kesempatan ini kita merenungkan satu kebenaran yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya, bumi tempat kita hidup, tempat kita tinggal saat ini adalah bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ini diberikan untuk kita bisa menikmati hidup dalam kebersamaan dengan alam. Ini adalah sebuah karya Tuhan yang luar biasa bagi manusia, bagi alam, dan sewajarnya untuk kita menjaga keselarasan hidup manusia dengan alam sekitar kita. Namun kenyataan saat ini kita merasakan ada banyak kerusakan yang sudah mulai terjadi. Manusia seolah merasa tidak perlu mau tahu bagaimana tanah sudah mulai tercemar dengan berbagai macam sampah anorganik, sampah styrofoam, sampah plastik, belum lagi sampah-sampah popok. Dan ketika kita melihat setiap aliran-aliran sungai, tidak sedikit sampah-sampah plastik yang ada di dalamnya. Dan tidak sedikit juga sampah-sampah, popok-popok yang sekali pakai itu juga mulai menjadi pemandangan sehari-hari yang kita lihat di setiap aliran sungai. Ini sebuah fenomena kenyataan yang kita lihat saat ini, bagaimana alam sudah mulai rusak karena keegoisan dari kita sebagai manusia. Padahal Tuhan menempatkan manusia di bumi ini untuk merawat, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk mengusahakan, bukan untuk mengeksploitasi dan menghabiskannya, bukan untuk merusakkannya. Dan dampaknya saat ini adalah bagaimana pemanasan global terjadi, bagaimana para petani mulai gagal panen, dampak yang lain adalah bagaimana krisis air bersih pun sudah mulai melanda di beberapa tempat. Orang-orang miskin sudah mulai kesulitan mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi, yang dipakai untuk minum, yang dipakai untuk masak. Betapa mahalnya air bersih. Belum lagi ketika para petani mulai bercocok tanam, setiap kali menyangkul didapati sampah-sampah plastik bertebaran di mana-mana. Ini adalah sebuah krisis ekologi yang kita hadapi saat ini, kerusakan alam. Dampaknya bagaimana? Bagaimana sampah-sampah plastik itu juga mulai mencemari tanah, dan kemudian itu juga membuat tanah tidak subur. Artinya dampak berikutnya adalah krisis pangan. Dimulai dari seorang petani yang mulai krisis gagal panen, dimulai dari petani yang krisis tidak bisa panen karena tanah yang tidak mulai subur, sehingga panen yang dihasilkan untuk bahan pangan setiap kita mulai berkurang atau bahkan semakin menipis. Inilah dampak yang kita alami saat-saat ini. Mungkin beberapa tahun yang akan datang kita merasakan betapa beratnya jika kita tidak ikut ambil bagian untuk sadar bahwa bumi tempat kita hidup saat ini perlu kita usahakan, perlu kita jaga, dan perlu kita rawat. Ini berbicara soal, bukan hanya soal spiritual kita, tetapi juga bicara soal bagaimana kita menyadari bahwa saya sebagai umat Tuhan bukan yang cukup berdoa saja, tapi bagaimana saya dengan doa itu juga mengupayakan hal terbaik. Dengan iman, maka saya berbuat yang terbaik sesuai dengan iman saya. Dengan perbuatan itu, apa yang bisa saya lakukan untuk mengusahakan, untuk merawat bumi ini, tempat di mana kita tinggal bersama.
karena dampak yang kita rasakan sudah ada di depan mata kita. Krisis pangan bisa terjadi, krisis air bersih sudah mulai terjadi di beberapa tempat. Mari bersama kita menyadari bahwa dampak dari kerusakan alam ini sungguh memprihatinkan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kita perlu memperbaiki alam, merawat alam, menjaga alam. Mari sadari, kita kurangi dalam menggunakan sampah plastik, menggunakan plastik yang kemudian menjadi sampah, plastik-plastik sekali pakai yang kemudian menjadi sampah, popok-popok sekali pakai yang kemudian menjadi sampah. Kita kurangi itu. Kita berhenti untuk membuang sampah sembarangan, apalagi ada tempat-tempat selokan-selokan atau sungai-sungai yang kemudian menjadi tempat untuk membuang sampah. Kita hindari hal itu. Dan bagaimana kita juga mulai dari rumah, mulai menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air bersih. Inilah sebuah kesadaran yang perlu kita bangun. Dan bagaimana kita juga mencoba untuk menanami pekanan-pekanan sekeliling kita di rumah kita dengan pepohonan, dengan tanaman-tanaman hijau yang bisa untuk menghijaukan lingkungan sekitar kita. Mari sadari bahwa kita hidup saat ini ada di dalam keadaan alam yang mulai rusak. Karena sampah plastik bertebaran di mana-mana. Popok-popok sekali pakai mulai bertebaran di mana-mana. Mari kita belajar bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi alam yang diciptakan Tuhan, karya agung yang diciptakan Tuhan. Dan kita sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, sudah selayaknya kita mengasihi alam sekeliling kita. Sebagai bentuk kita mengasihi sesama kita. Sebab ketika mereka, orang-orang yang hidup sebagai petani, bercocok tanam, ketika tidak bisa menanami tanahnya karena ada sampah plastik yang demikian menumpuk menggunung, akhirnya pun mereka berdampak tidak bisa mengupayakan tanah. Dan kita yang juga bergabung dari hasil pertanian pun tidak bisa menikmati hasil dari pertanian, tidak cukup makanan untuk kita bisa menikmati dan menjalani hidup ini. Mari kita belajar. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan, bukan untuk merusak alam. Sadari dampak dari kerusakan alam. Kasihilah Tuhan dengan kita mengasihi sesama kita, mengasihi alam sekeliling kita. Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama, adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban, unggul, berprestasi dan kompeten selaras dengan alam dan manusia. Sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.